Halo Kamrobanas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Alfilm, channelnya para penikmat alur cerita film. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala urusan kalian dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, amin. Oke, pada video kali ini kami akan merangkum sebuah alur cerita film Throne of Steel episode 226. Namun sebelum lanjut ke dalam alur ceritanya, saya Joni mengingatkan untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah klik tombol subscribe. Kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Check it out. Cerita film dimulai di sebuah arena ajang kompetisi pertarungan bela diri. Dua kesatria terlihat saling berhadapan untuk melakukan pertarungan bela diri. Dua kesatria yang akan bertarung adalah Duavan melawan pria bertopeng. Pria bertopeng terlihat sangat sombong dan menganggap remeh Duavan. Duavan yang tak ingin dianggap remeh lalu mengeluarkan binatang naga sucinya. Namun binatang naga suci milik Duavan tidak membuat pria bertopeng gentar sedikit pun. Pria bertopeng menyeret pedangnya di lantai berjalan mendekati Duavan sambil berkata, keterampilan milik Duavan adalah sampah yang tak berguna. Pria bertopeng melepaskan mana cairnya dan pertarungan dimulai dengan serangan pria bertopeng alias kesatria tingkat 5. Dalam keadaan terdesak saat bertarung melawan pria bertopeng, Duavan teringat ucapan gurunya yang berkata kemenangan bukanlah diukur dari seberapa banyak mananya, namun kemenangan bisa didapatkan melalui kesempatan dan keadaan, ucap guru Duavan kepada Duavan. Duavan yang teringat ucapan gurunya langsung mencari tahu kelemahan pria bertopeng. Dengan sedikit attack dan defense, Duavan semakin terpojok akibat serangan yang agresif dari pria bertopeng. Hingga pada akhirnya Duavan mengeluarkan pelindung roh cahaya yang diberikan gurunya kepada dirinya sebelum bertarung melawan pria bertopeng.今天要输了。夜叉灵灵花开的时候，好整不住。 Melihat keadaan Duavan yang sangat terdesak, sepertinya pertarungan kali ini Duavan akan mengalami kekalahan. Akan tetapi dengan tekad yang kuat Duavan menyerang balik pria bertopeng. Namun serangan Duavan ditangkis pria bertopeng dengan sangat mudah. Karena yang seperti kita ketahui, kekuatan pria bertopeng di atas kekuatan Duavan. Duavan akhirnya pun terpental disebabkan pertahanan yang kuat dari pria bertopeng. Perjuangan Duavan mengalahkan pria bertopeng masih berlanjut. Karena tekadnya yang kuat ingin menjadi seorang kesatria, Duavan bangkit kembali. Di sisi lain, pria bertopeng dengan kekuatan mana cair yang berpusat di pedangnya berjalan mendekati Duavan yang mulai bangkit kembali.
Saat Duavan sudah berhasil bangkit kembali, pria bertopeng menyerang Duavan dengan teknik rahasia gravitasi cahaya. Akibat serangan gravitasi cahaya milik pria bertopeng, Duavan tidak bisa bergerak dan terkurung di dalam teknik tersebut. Tak menyerah, Duavan terus mencoba untuk bangkit meski dirinya tidak bisa bergerak. Meski dirinya tidak bisa bergerak, dengan teknik cahaya penusuk, Duavan mencoba untuk melawan gravitasi cahaya milik pria bertopeng. 弱者，而人与人之间的法则，优秀要向强者低头。 教官，怎么？ Perlawanan Duavan terhadap serangan gravitasi cahaya milik pria bertopeng tidak berpengaruh. Bahkan pria bertopeng menambahkan gravitasi serangannya kepada Duavan, hingga Duavan muntah darah. Dalam keadaan genting, Duavan teringat sosok ayahnya yang pernah berwasiat kepadanya. Jika ia adalah satu-satunya kesatria yang akan diingat sejarah dengan bakat kesatria ganda yang dia miliki. Tak hanya itu, Duavan juga berjanji tak akan pernah mengungkap identitas dirinya yang sebenarnya. Karena sangat terpaksa, akhirnya Duavan menunjukkan keterampilan kesatria retributionnya yang selama ini ia sembunyikan. Dan akibat dari keterampilan itu, kemampuan Duavan meningkat pesat hingga membuat pedang pria bertopeng terpental jauh. Duavan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah kesatria ganda. Dengan kemampuannya yang meningkat secara cepat, Duavan menyerang pria bertopeng dengan tebasan pedang menyilang. Tak cukup dengan teknik pedang tebasan menyilang, Duavan menambahkan serangan tebasan duri petir, hingga membuat pria bertopeng ketar-ketir. 最重要的是把握这两大奇棍。如果说守护系快准狠的进攻，那么横线要抓准敌方破绽。 Duavan terkena serangan pasir hitam pria bertopeng. Lalu ia mengeluarkan teknik pedang tebasan sinar matahari yang membuat teknik pasir hitam milik pria bertopeng lenyap dalam sekejap. Tak puas dengan serangannya, Duavan mengeluarkan teknik pedang suci kesatria ganda yang membuat pria bertopeng jatuh terpental. 和守护结合的系，但这种修行法，无论是成家是守护。 Akibat serangan Duavan yang brutal dan terus-menerus membuat topeng kesatria nomor 4 pecah hancur berkeping-keping. Saat kesatria nomor 4 beranjak hendak mengambil pedangnya yang terpental akibat serangan brutal Duavan, dengan sangat cepat Duavan langsung menghampiri kesatria nomor 4 dan mengakhiri pertarungan. 4阶也哪有5阶？铁住了！ 就是将我赢了，97号提示获胜，比4号体质失去战斗能力。 Kompetisi pertarungan bela diri berakhir dengan kemenangan di tangan Duavan. Namun tak terima dengan kekalahannya, pria bertopeng mengajak kembali Duavan untuk bertarung lagi dengan alasan belum memakai armor besi. Melihat tingkah pria bertopeng, wasit menegaskan bahwa kemenangan milik Duavan dan tidak bisa diganggu-gugat. Namun pria bertopeng tetap membantah hingga Raja Kesatria yang mengadakan kompetisi tersebut kesal dan angkat bicara.
Setelah Raja Kesatria angkat bicara, pria bertopeng hanya terdiam tanpa suara. Dan pada akhirnya pria bertopeng alias Kesatria nomor 4 diberi hukuman atas kelakuannya. Hukuman yang pantas untuk pria bertopeng adalah kehormatannya akan dilucuti dan penghapusan nama dari kuil Kesatria. Dan kemudian film pun bersambung, ending yang sangat dramatis. Bela diri itu penting, tetapi lebih baik tidak memiliki bela diri. Jika harus kehilangan moral, tetaplah rendah hati dan jangan pernah merasa hebat. Saya Joni, komentator dari channel Alfilm, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ketawa.